Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, diberkatin Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan akan menolong, memberkati Bapak Ibu, dan akan memimpin kehidupan Bapak Ibu di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita beraktivitas, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya yang akan memimpin, memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian: melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mana yang lebih dikenan Tuhan dari kehidupan kita? Apakah Tuhan lebih berkenan pada tindakan kita yang melakukan kebenaran dan keadilan, atau pada tindakan kita yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang dari dua tindakan ini memberikan tantangan dan risiko yang berbeda. Itu sebabnya ada banyak orang yang hanya menganggap jika sudah memberi korban yang banyak kepada gereja atau kepada hamba Tuhan, atau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, dia merasa sudah cukup, hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan. Dengan memberikan semua korbanan, mereka merasa Tuhan menyayangi kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendapat ini tentunya tidak tepat. Oleh sebab itu, mari kita belajar melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada saat ini yang akan memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Pesan Tuhan yang pertama di pagi hari yang indah ini adalah lebih baik melakukan kebenaran dan keadilan daripada memberikan korban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita bahwa Amsal atau penulis Amsal ingin menekankan Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran dan keadilan daripada orang yang hanya memberikan korban persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan korban dilakukan ketika seseorang memasuki area ibadah. Umatnya datang kepada Tuhan dalam ibadah, dan salah satu bentuk pengakuan dosa mereka diwujudkan melalui persembahan korban. Mereka menyembelih dan mempersembahkan binatang untuk menghapus segala dosa dan kesalahan mereka. Binatang korban itu menjadi simbol kematian atas berbagai dosa mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan ibadah kita kalau tidak tercermin dalam kehidupan hari lepas hari, maka itu sama saja dengan omong kosong. Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, untuk apa kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan? Untuk apa kita bisa membawa korban persembahan kepada Tuhan, tetapi perilaku kita, hidup kita tidak melakukan kebenaran dan tidak melakukan keadilan di dalam kehidupan tiap-tiap hari? Tentu Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan cara melakukan kebenaran, melakukan keadilan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Itu pesan Tuhan yang pertama yang harus kita cermati pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah melakukan kebenaran dan memberikan persembahan adalah perintah Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar perintah Tuhan, tentu tidak boleh kita memilih atau memilah mana perintah yang bisa kita kerjakan atau tidak. Atau dengan kata lain, kita klasifikasikan perintah Tuhan, wah yang itu bisa dilakukan dengan mudah dilakukan, yang sulit tidak dilakukan. Wah kalau ini mendatangkan keuntungan, ini yang dilakukan. Tapi kalau harus berkorban, perintah Tuhan tidak usah dilakukan. Tentu bukan begitu mental orang percaya di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan, melakukan kebenaran adalah dua perintah Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna persembahan korban sebenarnya sangat dalam. Hanya melalui korban, relasi manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Segala dosa manusia telah dihapus melalui korban itu, sehingga di hadapan Allah umatnya itu sudah bukan lagi orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang sudah dikhususkan Allah. Jadi makna persembahan korban itu sangat penting dalam persekutuan antara Allah dan umatnya dalam ibadah. Akan tetapi apa yang dikatakan Amsal, bagi Amsal lebih baik melakukan kebenaran dan keadilan daripada mempersembahkan korban bakaran. Amsal tidak memisahkan, bahkan tidak dapat dipisahkan antara memberikan persembahan korban dan melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua perintah Tuhan tersebut memang harus seiring kita lakukan. Tidak bisa kita hanya melakukan kebenaran dan keadilan, tetapi ibadah kita tidak kita lakukan dengan benar. Mungkin kita bisa memberikan persembahan dalam ibadah, tetapi dalam hidup sehari-hari kita tidak praktekkan kehidupan yang benar. Tentu itu merusak citra kekristenan kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa melakukan kebenaran dan memberi korban persembahan itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan bukan untuk dipilih-pilih. Itu pesan yang kedua bagi kita saat pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini adalah melakukan kebenaran dan keadilan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita harus memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran dan tinggal dalam rencananya. Menuruti atau melakukan kebenaran, tidak ada kepalsuan. Kebenaran adalah yang hakiki. Apabila kita menuruti atau melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan kita harus konsisten di dalam kehidupan kita dalam mempertahankan kebenaran. Meskipun ada tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi, kepalsuan dunia ini akan selalu ada. Namun bila teladan Kristus melekat di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat mengalahkannya. Karena itu, hiduplah di dalam kebenaran Kristus selalu, sehingga berbagai kepalsuan itu tersingkir dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan pada pagi hari ini jelas bagi kita, bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada mempersembahkan korban. Banyak orang bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dalam jumlah yang banyak, tetapi mereka tidak bisa datang beribadah, tetapi mereka tidak bisa menjadi teladan dalam kehidupan hari lepas hari. Maka itu bukanlah saksi Kristus yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan apa adanya. Kita harus hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Jangan ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, mari lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita.
maka Tuhan berkenan atas seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, dan tetap ingatlah pesan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan itu berkenan kepada kita yang mau melakukan kebenaran dan keadilan, meskipun penuh tantangan, meskipun sulit untuk melakukannya. Ritual ibadah penting, tetapi bukan yang utama. Yang utama itu adalah ibadah dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Karena ibadah orang percaya adalah seluruh aspek hidupnya. Itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Itu merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Maka ketika Bapak Ibu bekerja dengan baik, itulah ibadahmu. Ketika engkau melakukan kebenaran dan keadilan dalam bentuk urusan apapun, itulah ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan batasi makna ibadah itu ketika kita datang ke ruang ibadah, ketika kita masuk di gereja dan beribadah bersama-sama, baru itu disebut ibadah. Tetapi hidup kita sehari-hari itu adalah kehidupan, bukan ibadah. Itu salah, Bapak Ibu. Tetapi seluruh aspek hidup kita, setiap menit, setiap detik waktu yang kita jalani, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita beribadah melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, melalui perkataan kita, melalui apa saja yang kita lakukan hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kita hari ini. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.